Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hirman Waluyo dari Universitas Informasi dan Bisnis Indonesia. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang materi Pancasila di era new normal ini. Nah, yang pertama yaitu dari sila pertama yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai ini terwujud dalam bentuk meyakini COVID-19 beserta dampaknya itu adalah ujian dari Tuhan yang Maha Esa. Agar kita senantiasa mawas diri sebagai hamba dan tetap mensyukuri nikmatnya, yang sangat lapang maupun sempit. Selain itu, hendaknya tidak berlaku egois dan tidak mengindahkan protokol kesehatan saat menjalankan ibadah di kala pandemi COVID-19 masih mengintai. Imbauan dari para tokoh dan lembaga keagamaan untuk tidak melaksanakan ibadah yang mengundang orang yang berkumpul, maka hendaknya beragama tidak egois. Yang beragama itu tidak egois, turut mengamini himbauan tersebut. Karena pada dasarnya bukan beragama yang dikoreksi, melainkan cara beragama di tengah pandemi yang harus disiasati. Nah, jadi misalkan ada ada himbauan itu dari pemerintah yang beribadah yang mengundang kerumunan itu ditiadakan, misalnya ya jangan ada dulu. Nah, yang beragama yang akan beribadah itu ya harus patut dulu gitu kan, patut kepada pemerintah ya, karena ya pemerintah itu ingin rantai COVID-19 ini ya penyebarannya ingin diputuskan gitu kan, ingin segera berakhir. Nah, jadi kita itu harus patut kepada pemerintah jikalau ada pemberitahuan seperti itu, imbauan seperti itu. Oke, yang kedua yaitu sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilainya itu prinsip dalam kemanusiaan yang ada dalam sila kedua Pancasila itu harus menjadi ruh dalam menangani pandemi COVID-19. Bahwa negara, tenaga kesehatan, dan pihak yang berjuang ini sejatinya sedang menyelamatkan peradaban kemanusiaan. Tetapi masalahnya sekarang, sudahkah kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah mengedepankan perikemanusiaan yang memandang semua manusia sebagai manusia, dan peran pemerintah adalah untuk melindungi setiap warga negaranya, tapi seperti jauh panggang dari api gitu kan. Dari 405,1 triliun untuk penanganan COVID-19, pemerintah itu hanya mengalokasikan 70 triliun untuk penanganan kesehatan, dengan tambahan berbagai potongan lain tentu saja. Jumlah yang sangat jauh untuk sebuah pengamalan perlindungan kemanusiaan. Saat ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu masih belum sepenuhnya memperhatikan prinsip itu. Sebut saja di awal penanganan COVID-19, pemerintah itu tidak memberikan perlindungan tenaga kesehatan dengan APD dan perlengkapan medis yang layak, hingga banyak dari mereka menjadi korban. Padahal mereka adalah garda terdepan sekaligus terakhir dalam penanganan. Tanpa mereka akan banyak rakyat menjadi korban. Nah, jadi pemerintah itu pernah gitu kan bukan nggak adil sih, maksudnya ya harusnya misalnya 405,1 triliun untuk penanganan COVID itu malah dibayar 70 triliun gitu kan, beda jauh gitu. Jadi banyak korban dari tenaga kesehatan itu kan. Nah, jadi harusnya ya harus seimbang gitu kan, harus adil semua. Jadi misalnya dikasihnya segini ya harus semuanya segini gitu. Nah, jadi padahal mereka itu kan tenaga kesehatan gitu kan, garda terdepan untuk kita juga gitu, untuk masyarakat. Sebagaimana wacana kebijakan new normal yang secara tidak langsung membiarkan rakyat untuk bertarung sendiri melawan virus corona itu kan, jadi malah masyarakat yang disuruh menjaga dirinya sendiri gitu. Atau yang sering disebut care immunity. Meskipun pemerintah mengatakan bahwa kebijakan new normal akan didukung dengan tingginya protokol kesehatan, tapi tetap aja belum ada jaminannya. Bahkan KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia yaitu menyampaikan hanya ada 18% sekolah yang siap melaksanakan protokol kesehatan. Nah, sisanya yakni lebih dari 80% mengaku tidak siap. Pemerintah harus mencari kebijakan yang melindungi segenap rakyat Indonesia dari bahaya kesehatan, kemiskinan, pengangguran, dan kematian. Selepas pandemi berakhir, pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan jauh lebih besar dari biasanya. Karena angkatan kerja meningkat, pengangguran meningkat, ditambah pekerja yang di PHK bertambah hingga saat ini. Oke, next langsung ke sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia.
Indonesia dapat keluar menjadi bangsa pemenang manakala mampu menangani virus corona, tetapi kita akan menjadi bangsa pecundang jika kita tidak mampu mengatasinya. Untuk menang melawan virus corona harus melibatkan seluruh pihak dan tidak boleh sendiri-sendiri. Masyarakat harus mengupayakan terciptanya civil solidarity dan menang di lapangan hal ini sudah terjadi. Bagaimana kita melihat banyak antara tetangga saling bantu sama lain, melakukan patungan untuk berdonasi, pemberian makanan untuk sesama dan segala macamnya. Pada sisi yang lain, civil solidarity juga harus dipandu dan dibimbing oleh pemerintah yang bagus. Pemerintahan yang bagus dalam menangani COVID-19 sebagaimana yang tampak dari negara-negara tetangga akan memenangkan masyarakat serta memberikan rasa optimisme, ketenangan, dan optimisme ini sangat penting untuk membuat masyarakat disiplin dan mengikuti semua aturan main. Maka di era ini muncul gerakan bantu UMKM atau usaha mikro, singkatannya lupa lagi ya, kecil menengah, usaha mikro kecil menengah, misalnya bantu jualan teman dan saling bantu galang dana untuk memenuhi kebutuhan domestik banyak dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah harus support UMKM dan bantu konsumsi rumah tangga dengan bantuan sosial yang simultan hingga pandemi ini berakhir. Oke, untuk sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan ya dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pada sila ini kata kerakyatan diikuti dengan frasa yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Rakyat dalam menghadapi COVID-19 harus dipimpin oleh secara hikmat. Tetapi sejak awal yang kita saksikan respons pemerintah dalam menghadapi COVID-19 jauh dari kata-kata hikmat dan bijaksana. Justru yang terlihat adalah komentar-komentar yang cenderung menutupi, menyempelekan dan non-saintifik dalam penanganan COVID-19. Seperti misalnya, saat seorang pejabat tinggi negara mengatakan bahwa Indonesia kebal corona karena rakyatnya gemar makan nasi kucing, atau ketika pemerintah mewacanakan untuk menyewa influencer untuk promosi wisata saat negara lain memperketat negaranya dari akses dunia luar. Dan tak kalah prihatinnya saat pemerintah menetapkan duta corona yang dianggap sebagai kegiatan yang tidak penting dan bermanfaat. Nah, terlebih selain penunjukan vendor kartu yang syarat akan aroma nepotisme ala oligark, konten pelatihan yang ada pun tidak sepadan karena di platform lain banyak yang menyediakan secara gratis. Oleh karena itu, program dan proses pengadaan kartu prakerja tidak mencerminkan nilai Pancasila. Jangan sampai selepas pandemi ini berakhir makin meningkat angka kemiskinan dan gizi buruk masyarakat. Untuk nilai sila yang sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yaitu keadilan sejak awal sudah menjadi nilai luhur dari bangsa ini. Keadilan sosial begitu penting diwujudkan dalam penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah selaku mengambil kebijakan harus meletakkan prinsip keadilan sebagai dasar kebijakannya. Selama ini di lapangan bahwa ada pihak-pihak yang berusaha memonopoli Pancasila yang digunakan untuk mendiskreditkan pihak lainnya. Jauh dari prinsip keadilan, Pancasila juga justru hanya dijadikan alat pemukul kepada pihak lawan politik dengan tudingan anti Pancasila. Seolah-olah yang ingin diciptakan di lapangan adalah dua kubu, yakni kubu Pancasila dan anti Pancasila. Pemerintah juga harus berani menguji kembali setiap kebijakannya. Apakah selama ini setiap kebijakan yang diambil sudah dilandasi dengan nilai luhur Pancasila atau tidak? Pelayanan kesehatan kedepannya jangan sampai memandang kelas, karena seharusnya setiap rakyat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari negara, dan itu dijamin oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jaminan ini harus diwujudkan dengan serius oleh pemerintah dengan memberikan layanan kesehatan dan akses pekerjaan berdasarkan keadilan tanpa pandang kelas sosial, suku, ras, agama. Pemerintah juga harus bertanggung jawab terhadap kematian ibu dan anak akibat tidak bisa menikmati layanan kesehatan dan pangan, atau bahkan terhadap KDRT yang terjadi akibat impitan ekonomi. Nah, mungkin cukup sekian ya penjelasan materi Pancasila Pancasila di era new normal ini. Nah, dari saya Hirman Waluyo, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep healthy, jaga jarak 3M.
keep healthy, jangan lupa 3M-nya, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.